Anda masih bersama kami di Road to CNBC Indonesia Awards 2022 The Best Asset Management. Masih bersama saya Syarifah Rahma dan rekan saya Andi Shalini. Ya, kami lanjutkan kembali perbincangan bersama Presiden Direktur Panin Asset Management Ridwan Suteja dan juga Chief Investment Officer Dana Reksa Investment Management Bapak Herman Cahyadi. Ya, oke, baik. Kita akan masuk ke dalam sesi terkait dengan seperti apa strategi yang dilakukan oleh aset manajemen begitu di tengah situasi yang penuh volatilitas. Kita lihat juga dalam beberapa waktu belakangan ini juga cukup bergejolak begitu ya, market tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri tentunya. Dan di satu sisi diperlukan strategi yang taktis begitu ya untuk menghadapi tadi awan gelap di tahun 2023 dan juga di sepanjang tahun 2022 ini. Dari Pak Ridwan sendiri, seperti apa strategi yang dilakukan oleh Panin Asset Management? Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Karena begini, di dalam kondisi resesi itu kita tentunya harus sangat memperhatikan faktor risiko yang paling utama ya. Sehingga di dalam melakukan investasi, kalau saya bicara mengenai saham ya, terutama untuk reksadana saham yang kita kelola, itu pasti tetap kita akan memperhatikan core investment kita itu di saham-saham yang fundamentalnya baik ya, perusahaan-perusahaan yang solid ya. Itu tetap menjadi core investment kita. Tapi pada saat yang sama kita juga harus cukup bisa cepat merubah portfolio kita mungkin ya. Ada beberapa saham yang mungkin kita bisa jual atau bahkan kita bisa beli lagi. Nah, hal-hal seperti itu yang cukup bisa membuat kita lebih lincah untuk berpindah dari satu sektor, dari satu saham, dari portfolio kita secara keseluruhan itu membuat kita bisa menangkap opportunity yang ada di pasar. Karena biar bagaimanapun, kalau misalnya pasar itu akan terjadi koreksi yang dalam, justru itu kita melihatnya sebagai opportunity untuk bisa masuk di harga yang lebih murah. Jadi asal kita bisa menangkap opportunity itu dan kemudian di dalam portfolio kita juga kita bisa tetap stick ke core investment kita yaitu saham berfundamental yang baik dan juga ditambah mungkin saham-saham yang defensif juga supaya kita bisa menahan penurunan yang dalam ya. Saya sih masih percaya ke depannya justru pada saat koreksi itu investor-investor nih itu harus siap-siap tuh kalau koreksinya cukup dalam mungkin ada opportunity lagi untuk masuk ke pasar ya karena balik lagi Indonesia itu tidak seperti negara-negara lain tadi ya, Eropa dan Amerika yang mereka memang mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif. Tapi kalau kita kan masih bertumbuh, kita memang terkena dampaknya aja. Jadi seharusnya dengan adanya koreksi yang dalam mungkin ya, kalaupun itu terjadi, rebound di Indonesia itu seharusnya bisa lebih cepat ya. Jadi itu menurut saya harus kita perhatikan dan justru kita bisa manfaatkan momentum itu. Oke, artinya kita harus menangkap peluang ya Pak ya. Betul, Mungkin betul, kita bisa ya. manfaatkan dengan buy on weakness. Betul. Kalau dari Dana Reksa, Pak Herman seperti apa sih ramuan nih Pak? Khususnya terkait dengan portofolionya di tengah adanya ancaman inflasi dan juga stagflasi resesi di tahun depan. Ya, jadi untuk reksadana obligasi kami sudah menurunkan durasi obligasi kami karena kami melihat bahwa kenaikan suku bunga ini masih akan berlanjut beberapa bulan sampai beberapa bulan ke depan ya. Dan untuk reksadana saham kami selalu memilih sektor-sektor yang akan kami investasi itu berdasarkan siklus bisnis Indonesia ya. Jadi siklus Indonesia ini sekali lagi itu masih di dalam mid business cycle. Artinya adalah Indonesia masih bertumbuh ya perekonomiannya. Dan kalau perekonomiannya masih bertumbuh itu artinya pertumbuhan kredit masih sehat, masih bertumbuh juga. Jadi makanya kita masih melihat bahwa sektor perbankan ini fundamentalnya masih strong. Jadi kita akan lebih menjurus, lebih stick ke yang bank-bank yang di buku 4 ya. Karena kami melihat bahwa di tengah gonjang-ganjing ini itu kami selalu pilih saham-saham yang berkualitas baik dan juga yang mempunyai likuiditas yang juga sangat baik ya. Kemudian dari sana kita akan pilih juga karena kita sedang menghadapi awan global makro. Jadi kami akan selalu untuk sementara ini stay away dari perusahaan-perusahaan yang leverage-nya tinggi. Jadi maksudnya debt to ratio-nya tinggi ataupun operating cash flow-nya di borderline. Jadi kita benar-benar mau investasi ke
ke saham-saham yang solid, yang fundamentalnya strong, operating cash flow-nya plus, positif, kemudian leverage-nya kecil, dan juga kita ingin investasi ke benar-benar saham yang mempunyai competitive advantage atau istilah kerennya adalah moat. Ya, moat-nya itu harus benar-benar very strong. Jadi untuk suatu emiten untuk memasuki ke wilayah emiten ini itu sangat susah karena barrier to entry-nya dari competitive advantage-nya ini sangat-sangat besar sekali. Jadi itu sedikit gambaran bagaimana kami menjaga investasi kami di pasar reksadana saham dan juga di obligasi. Terima kasih, Sasa. Oke, baik. Terima kasih Pak Herman. Ini menarik ya untuk melihat seperti apa strategi yang dilakukan oleh para aset manajemen. Ini kurang lebih sebetulnya garis besarnya sama begitu, ada sektor-sektor atau instrumen-instrumen yang menjadi pilihan utama dan juga mungkin dihindari terlebih dahulu. Tapi di satu sisi juga tadi ada strategi-strategi tersendiri yang membuat tentunya untuk produk-produk dari tiap-tiap aset manajemen ini juga unik tentunya ya Pak Ridwan dan juga Pak Herman. Terima kasih sekali sudah bergabung bersama kami dalam diskusi Road to CNBC Indonesia Awards 2022, Pak Ridwan dan juga Pak Herman, sukses dan sehat selalu untuk Anda. Ya, dan kita sudah dengarkan tadi ya sejumlah paparan dari para manajer investasi seperti apa dalam mengelola dananya ketika ketidakpastian global yang ada saat ini. Ya, dan berikutnya kami akan menghadirkan kembali sejumlah pimpinan dari manajer investasi dan membacakan sejumlah nominasi awards. Dan untuk itu tetaplah bersama kami dalam Road to CNBC Indonesia Awards 2022 The Best Asset Management. Kami akan kembali sesaat lagi.